Oke, bismillah. Nah, gini, kita pengen bahas integral kan? Nah, setiap topik itu pasti ada dasarnya, ada latar belakangnya. Misal nih, kalau turunan, kenapa kita perlu turunan? Kamu tahu nggak? Kenapa kita perlu turunan? Karena bener juga sih. Cuman itu kan udah maju kan. Aku pengen awalnya tuh gimana? Kenapa kita perlu turunan? Awalnya tuh gara-gara pengen cari gradien garis singgung. Ya, itu latar belakang dari turunan. Sedangkan latar belakang dari integral itu luas daerah. Oke? Luas daerah. Nah, setelah kita bahas luas daerah, ternyata integral tentu itu definisinya luas daerah gitu. Oke? Nah, emang yang paling bikin nyebelin itu emang definisi sih. Ya, definisi turunan kan nyebelin kan, limit. Yang limit bla bla bla. Definisi limit juga kan agak nyebelin kan. Nah, tapi emang definisi itu yang paling dasarnya gitu. Nanti setelah sudah paham definisi, baru nanti kita ngitung. Karena menghitung tuh lebih gampang daripada definisi ya. Kalau ngitung turunan kan lebih gampang pakai aturan turunan. Turunan x pangkat n, turunan sin x, turunan cos x. Daripada pakai limit kan. Nah, itu. Pokoknya mulai dari definisi dulu ya. Definisi nih 4.1 sampai 4.2, kemudian ngitung. Ngitung. Setelah iya, bagian dari ngitung cuman ngitungnya ribet, ngerti gak sih? Ngitung turunan dulu pakai limit. Di soal ujian kan keluar kan definisi turunan ya, yang limit h menuju 0 atau limit x menuju c. Nah, itu. Ya udah nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa. Ya, jadi kita mulai dari luas daerah dulu ya. Kita mulai dari luas daerah. Nah, luas daerah gini. Nah, mungkin untuk latihannya kita dari soal tutorial aja ya. Oke, luas daerah. Kamu udah belajar dong luas daerah di SMA? Udah dong. Tapi iya, tapi luas daerah belajar kan? Misalkan luas persegi panjang, luas persegi. Iya kan? Di sekolah? Iya, di SMP juga udah belajar. Makanya kan di sekolah kita udah belajar luas daerah. Tapi kita tuh belajarnya luas bangun datar. Datar tuh maksudnya batasnya datar-datar gitu. Kayak persegi, persegi panjang, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, trapesium dan sebagainya ya. Ya, kita udah belajar nih luas daerah. Tapi batasnya datar kan ya? Kalau batasnya aneh gimana? Bentuknya aneh-aneh gimana? Misalkan lengkung-lengkung gitu. Kita belum tahu sekarang. Sementara kita belum tahu nih ceritanya ya. Karena karena emang ribet kan? Ribet kan? Ribet ya, pokoknya ribet. Ya, terutama kita pengen ngitung luas daerah di bawah kurva, ya, yang dibatasi kurva. Nah, ini aku langsung praktek aja ya. Jadi misalkan langsung praktek, nanti kita bisa perumum. Jadi misalkan gitu ya, misalkan A besar gitu ya, itu luas daerah. Pertama daerah itu punya deskripsi ya, punya daerahnya yang mana gitu kan. Luas daerah yang gimana? Di sini luas daerah di bawah kurva. Di bawah kurva Y sama dengan fx. Kita ambil fx-nya langsung aja x kuadrat ya. Gitu. Ya ini langsung contoh soal aja sih. Langsung praktek aja, langsung nyemplung. Cuman dikasih penjelasan gitu. Kenapa sih bisa begitu rumusnya. Di bawah kurva dan kalau di bawah kurva kan nggak ada batasnya kan. Dan di atas, nah, dan di atas interval, misalkan intervalnya berapa ya? Intervalnya itu untuk x dari 1 sampai 4. Nah, gitu. Oke. Nah, kamu tahu kan kurvanya? Kalau kurva y sama dengan x kuadrat tahu dong. Terus di bawahnya sampai interval 1 sampai 4. Jadi gini, nih aku langsung gambar aja, langsung gambar. Gambarnya kasar aja ya, aku gambar kasar aja. Aku gambar kasar aja. Jadi misalkan kita punya eh, kurvanya kayak gini. Oke, kita kurva dari gini, kurvanya kayak gini. Aku gambarnya itu dari satu doang, dari 1 sampai 4. Dari 1 sampai 4. Empatnya ya kira-kira aja ya.
Set. Aduh jelek banget. Set. Set. Nah, gitulah. Anggaplah ini kurva X kuadrat ya. Anggap aja ya. Anggaplah ini kurva X kuadrat. Ya, anggap aja ya. Nah, aku gambarnya itu, jadi ini kurva fx sama dengan x kuadrat gitu. Ini kurvanya fx sama dengan x kuadrat. Dari 1 sampai 4 gitu ya. Nah, ketebak dong daerahnya yang mana. Nah, jadi 1 sampai 4 itu x-nya. X-nya dari 1 sampai 4. Ini kan di atasnya. Berarti kan daerahnya itu yang ini. Yang ini daerahnya, ya kan? Ya kan? Daerahnya gitu kan? Nah, tapi kita nggak tahu rumusnya. Karena kita taunya apa tadi? Luas bangun datar ya. Kita taunya luas bangun datar. Berarti problem dong. Problem. Nah, yang bisa kita lakukan sekarang adalah sementara sih menghampiri dulu. Menghampiri dengan persegi panjang. Karena kita tahu rumus persegi panjang. Jadi gitu. Jadi kita nanti bakal buat persegi panjang. Kita bakal buat persegi panjang kayak gini loh. Persegi panjang, dan seterusnya gitu ya. Dibagi-bagi. Nah, bagus. Nah, gimana cara kita membuat persegi panjangnya? Pertama, untuk bikin persegi panjang perlu apa? Untuk bikin persegi panjang perlu panjang sama lebar ya. Nah, kita bikin persegi panjangnya banyak. Nah, nanti untuk alasnya itu, oh ya, nanti kita bilangnya bukan panjang sama lebar ya. Kita bilangnya alas sama tinggi. Nanti alasnya tuh kayak gini. Ini alasnya. Terus tingginya tuh nilai fungsi. Tingginya nilai fungsi. Nanti itu idenya. Nah, gimana? Pertama tadi bagus. Kita bagi interval 1 sampai 4, ya kan? Interval 1 sampai 4 kita bagi atau kita potong menjadi beberapa bagian, menjadi n bagian. Ya, bagiannya itu kita sebut sebagai subinterval. N subinterval. Subinterval tuh interval kecil. N itu banyak subintervalnya. Kamu kayak motong ini loh, kita kayak motong sesuatu menjadi n bagian. Nah, n-nya bebas. Oke? Gitu, menjadi n subinterval. Jangan satu lah. Kalau kamu satu doang, jelek. Nanti jelek, sumpah. Kalau persegi panjangnya cuma satu, jelek banget gak sih? Cuman gini doang. Ya kan? Jelek kan? Jangan satu lah. Beberapa lah. Oke? Jangan satu doang. Kalau satu, galatnya gede banget. Itu nggak kita harapkan ya. Menjadi n subinterval, dan subintervalnya kita sama panjang aja ya. Untuk biar gampang gitu ya. Sama panjang. Jadi kamu kayak punya tali nih. Kamu punya tali. Talinya tuh dari 1 sampai 4. Terus kamu potong sama panjang gitu. Ya, jadi kayak set 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 gitu. Ini kan sama panjang kan? Nah, sama panjang semua. Habis itu, habis itu apa? Habis itu adalah kita, berarti kan kalau kita potong, astaga ini kenapa? Kalau kita potong pasti ada batasnya dong ya. Kalau kita potong pasti ada batasnya. Nah, aku kasih nama satu ini sebagai x0. Satu ini x0, terus ini x1, terus ini x2, terus ini x3, dan seterusnya gitu, dan seterusnya sampai ini xn-1 gitu ya. Xn-1 dulu, terus yang terakhir xn. Nah, gitu. Oke? Jadi gitu. Jadi di sini ada n subinterval. Oke, ada n subinterval. Ya, aku kasih keterangan dengan batas gitu ya, dengan titik potong gitu ya. Dengan titik potong x0. X0-nya adalah 1 ya. Terus lebih kecil dari x1, terus lebih kecil dari x2, dan seterusnya sampai xn gitu ya. Xn-nya adalah kita sepakati 4. Oke? Sekali lagi, kita pengen bikin apa? Persegi panjang. Nah, untuk bikin persegi panjang kita perlu alas. Nanti alasnya tuh ini. Nah, alasnya tuh ini. Nah, ini namanya kita kasih nama subinterval ya tadi. Nah, subinterval ke I
subinterval. Jadi aku kasih nama ini subinterval ke-1. Ini subinterval kedua. Ini subinterval ketiga dan seterusnya. Jadi kalau subinterval ke I gimana? Nah, aku kasih polanya dulu. Subinterval ke I. Kalau subinterval ke-1 dari X0 sampai X1, ya kan? Sampai X1. Kalau subinterval kedua dari X1 sampai X2. Sampai X2 gitu kan? Bukan. Pelan-pelan dulu. Kan subinterval ke-1 sampai X1. Subinterval kedua sampai X2. Sampai X2 dong. Subinterval ketiga sampai X3. Dan emang ini kan subinterval ke N juga. Sampai ke N kan. Kalau subinterval ke I berarti gimana? Sampai XI. XI-1 sampai XI gitu kan. Kenapa aku harus bilang dalam I? Karena nanti I-nya tuh dari 1 sampai N. I-nya berubah. Gitu. Kayak rumus barisan. Kayak rumus barisan gitu. Habis itu, kita juga perlu panjangnya. Panjang subintervalnya. Gimana cara cari panjang subinterval? Nah, panjang subintervalnya kita sepakatin aja delta X. Nah, jadi ini delta X semua nih. Nih, ini delta X. Ini delta X. Semuanya delta X gitu. Ngerti ya? Nah, ini delta X. Semuanya delta X. Ini pun delta X nih. Oke? Nah, gimana nyari panjang delta X? Tahu nggak caranya gimana? Pertama, ini totalnya berapa? Totalnya berapa? Panjang ini berapa? Dari 1 ke 4, panjangnya 3 ya. Atau 4 kurang 1 kan ya? Nah, 4 kurang 1 itu mengandung berapa buah delta X? N buah delta X kan? Karena ada N subinterval. Berarti kita bagi sama N. Bisa dipahami? Jadi panjang total dibagi banyaknya gitu ya. Atau hasilnya adalah 3 per N. Nah, untuk alasnya udah aman. Untuk alas sudah aman. Kita perlu apa tadi? Tinggi. Tingginya itu nanti nilai fungsi. Nah, nilai fungsi itu kan fx ya. Fx itu pasti punya input ya. Punya input dong. Inputnya itu x kan ya. Inputnya adalah x. Nah, nanti kita inputnya tuh kemungkinan x0, x1 sampai xn. Ya, berarti kita cari dulu rumus untuk xi-nya. Cari rumus xi-nya. Coba saya tanya, x0-nya apa? X0-nya kan 1. X1-nya apa? Tahu nggak? Dari 1 gitu kan. Tambah delta X. 1 tambah delta X. Bagus. Kalau X2? Dari 1 kamu tambah berapa? Dari 1. 2 delta X. Kelihatan nggak sih polanya? Berarti kalau aku tanya XI, ya 1 tambah I delta X ya. Ini jelas banget. Oke? Nah, nanti ini jadi input. Bakal jadi input untuk fungsinya. Ya. Sampai sini bisa dipahami? Saatnya kita bikin persegi panjang. Ya, kita buat persegi panjang. Kok agak panjang nulisnya ya, bentar. Persegi panjang. Maksudnya persegi panjang itu persegi panjangnya banyak gitu maksudnya. Aduh, ini kelemahannya bahasa Indonesia ya. Kalau menulis persegi panjang harus sepanjang itu. Kalau di bahasa Inggris kan rectangles. Tambahin S aja udah banyak ya. Ya udah itu atau ntar. Atau gini aja deh, persegi panjang A besar I. Ah, gini aja. A besar I, persegi panjang ke I gitu maksudnya. Persegi panjang A besar I. Nah, tadi kita perlu apa? Aku sebut aja nama, aku kasih nama. Aku kasih nama AI, A besar I. Jadi persegi panjang ke I. Kasih nama aja nggak apa-apa dong. Ya. Dengan alas. Nah, alasnya itu nanti subinterval. Alasnya itu subinterval XI-1 sampai XI gitu kan. Nah, dan tingginya itu nanti nilai fungsi. Nilai fungsi. Nah, sebenarnya sih bisa XI, bisa XI-1, terserah sebenarnya. Ya, untuk inputnya sebenarnya terserah ya. Sementara aku kasih nama XI bar dulu ya.
Aku kasih nama XI bar. Oke, XI bar. Nanti XI barnya kamu milih XI atau XI-1. Nah, gimana milihnya? Tergantung soal Riemann kiri atau Riemann kanan. Nah, nanti saya jelasin bedanya Riemann kiri sama Riemann kanan. Ya, tapi yang terpenting XI barnya di sini harus ada di subinterval. Harus ada di subinterval. Nah, kalau kamu pilihnya XI, kamu berarti pakai Riemann kanan. Kalau kamu pilih XI, kamu pakai Riemann kanan. Kalau kamu pilih XI barnya itu XI, itu Riemann kanan. Kalau kamu pilih XI barnya XI-1, Riemann kiri. Nah, kenapa namanya Riemann kanan, Riemann kiri? Ya karena kalau Riemann kanan aku pilih di kanan subinterval. Kalau Riemann kiri aku pilih di kiri subinterval. Nah, ada satu lagi Riemann tengah. Kalau Riemann tengah nanti yang paling tengah. Tahu kan cari titik tengah? Tambah bagi 2. Iya gitu aja. Riemann tuh nama orang. Riemann tuh nama apa? Bedanya? Apa bedanya? Bedanya ya milih X ibarnya. Perbedaannya cuma di X ibarnya aja. Input dari fungsinya. Nanti aku kasih contoh. Ya. Tapi sementara nanti kita sepakati dulu ya. Kita sepakati untuk sementara ya. Untuk sementara kita pilih XI barnya itu XI dulu ya. Kita pilih XI barnya adalah XI, oke? Ya, berarti nanti kita pakai Riemann kanan dulu. Oke, bikinlah persegi panjang. Coba, bikin persegi panjang. Kalau A1, alasnya apa? Kalau A1. A1 alasnya X0 sampai X1. Ya kan? A1 alasnya X0 sampai X1. Terus tingginya berapa? Tingginya kan Fx1 bar. X1 barnya kita pilih X1 ya. Nah, coba kita bikin persegi panjang. Kita bikin persegi panjang. Alasnya tadi X0 sampai X1. Tingginya Fx1 kan? Nah, Fx1 segini kira-kira. Nah, gitu kan? Ya enggak? Enggak, Fx1 kan? Coba kamu lihat Fx1. Itu kan? Yang ini kan Fx1. Bukan Fx0, Fx1. Kita kan udah milih tadi. Terus nanti kalau untuk A2, berarti kan X1 sampai X2. Tingginya Fx2. Ya, udah kelihatan polanya ini mah ya. Nah, gitu kan? Nah, kurang lebih gini. Nah, kamu terus aja. Kamu terus, ini kan karena udah ada polanya, kamu terus. Karena udah ada polanya. Nah, gitu kan. Nah, gitu. Terus sampai N kali. Terus sampai N kali. Karena udah kelihatan polanya ya. Udah kelihatan polanya. Ya, kurang lebih gini lah. And the last one, yaitu XN. Nah, gitu. Kelihatan kan Riemann kanan karena dia mepet ke kanan gitu. Ya, jadi sekali lagi ini A1, ini A2 gitu kan. Ini A3 dan seterusnya. Pokoknya dan seterusnya sampai AN gitu ya. Nah, gitu. Ya, oke. Berarti luas daerah ini, luas daerah di bawah kurva hitam ini, itu ya kurang lebih sama. Kurang lebih sama ya. Sama A1 tambah A2 tambah A3 sampai AN. Kenapa aku bilang kurang lebih sama? Kenapa aku gak bilang sama dengan? Karena emang beda. Karena ada galat, betul. Ya. Jadi sehingga A-nya itu, ya kan? A-nya kan luas daerah di bawah kurva. Ya. A-nya itu kan luas daerah di bawah kurva. Itu kira-kira gitu kan ya? Kira-kira A1 tambah A2 tambah A3 dan seterusnya sampai AN, gitu kan? Gitu. Nah, mungkin ini kok typo, sorry. Mungkin aku gini aja nulisnya biar pendek. Itu AN ya, sorry. Nah, ya udah, apa rumus A1 kira-kira? Nah, rumus A1 adalah kita bilangnya tinggi kali lebar aja ya. Tinggi kali alas. Tingginya kan Fx1 ya. Tingginya Fx1. Atau sementara aku bilangnya Fx1 bar dulu ya.
tingginya X1 bar, Fx1 bar. Alasnya berapa? Delta X ya? Itu A1. Kalau A2, ya Fx2 bar kali delta X. Dan seterusnya sampai N. Betul. Dijumlahin kan? Nah, jadi ini tuh jumlah kan ini? Jumlah, terus Riemann tuh persegi panjang. Riemann tuh persegi panjang. Ini persegi panjang kan? Ini rumus persegi panjang. Nah, gitu. Dan ternyata ini tuh kita bisa tuliskan dalam notasi sigma. Kita bisa tuliskan dalam notasi sigma. Nah, sigma itu artinya jumlahan atau deret. Ya. Terus yang berubah apa? Ini kan 1, 2, 3 sampai N kan berubah. Ya. Itu kan indeksnya. Kita kasih nama I. I mulai dari mana? Mulai dari 1 sampai N. Terus rumusnya apa? Fxi bar delta X. Gitu. Oke, nah inilah yang disebut sebagai jumlah Riemann. Jumlah Riemann. Gitu. Jadi ini jumlah kan? Ini kan jumlah. Riemann tuh ya jumlah. Ini bacanya jumlah atau deret. Ya. Enggak, sigmanya itu jumlah kan? Sigma itu jumlah kan? Sum kan? Terus ini adalah Riemann. Persegi panjang lah intinya gitu. Oke? Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, nanti kalau kita pilih XI barnya itu, kalau XI barnya adalah XI, berarti Riemann kanan gitu ya. Gitu aja. Kalau kita pilih XI barnya adalah XI, berarti Riemann kanan. Kalau XI min 1, Riemann kiri. Itu aja bedanya. Ya, jadi ini kalau kita pilih XI barnya adalah XI adalah jumlah Riemann kanan. Ah, gitu. Nah, kanan XI barnya XI. Kalau kiri XI min 1. Kalau tengah kiri tambah kanan bagi 2. Ya, per 2. Bagus, itu bedanya. Oke? Jadi kalau digambar nih ya, ini kan Riemann kanan kan sebenarnya. Nih aku kasih gambar lagi. Jadi kalau yang ini Riemann kanan nih. Yang ini Riemann kanan. Kalau Riemann kiri kayak gini. Nih, ini aku kasih perbandingan aja biar kelihatan bedanya nih. Yang ini Riemann kanan. Yang ini R kanan, aku kasih R kanan aja ya. Ini Riemann kanan. Kalau ini Riemann kiri kayak gini nih. Riemann kiri kayak gini. Jadi ini bukan fx1, tapi fx0. Berarti yang ini dong. Nah, terus ini yang kiri, kita ambil yang kiri. Nah, kan gitu kan. Nah, gitu. Jadi bedanya cuma di situ aja. Ya, tapi tetap luasnya nggak sama ya. Hampir sama dengan ya. Nah, gitu. Secara galat sama. Secara galat kiri sama kanan sama. Gitu. Ya, itu bedanya Riemann kiri sama Riemann kanan. Ya, kalau Riemann kanan nanti kita pilih XI barnya XI ya. Kalau Riemann kanan kita pilih XI barnya itu adalah XI. Kalau Riemann kiri kita pilih XI barnya itu XI min 1. Kalau Riemann tengah tambah bagi 2. Nah, gitu. Oke? Bisa dipahami? Riemann kanan mepet kanan, kalau Riemann kiri mepet kiri. Gitu. Oke? Nah, itu. Nah, sebenarnya ini juga saya menyinggung materi subbab terakhir sebenarnya. Jadi di subbab terakhir ada materi Riemann kiri, Riemann kanan juga. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa sekalian gitu ya. Oke. Nah, kalau pengen bisa penggunaan integral harus bisa integral dulu. Benar ya, gitu. Oke, jadi itu ya. Nah, masalahnya adalah kamu udah ngerti belum sama notasi sigma dan sifat-sifatnya? Coba cek ombak. Cek ombak dulu ya. Misalkan sigma I sama dengan 1 sampai 5 dari bentar, atau ini aja deh yang salah. Iya, betul. Kalau sigma I sama dengan 1 sampai N dari K, itu sama dengan apa? Ya sih. Apa hasilnya? Tahu nggak?
Serius? Ya, berarti kira-kira nih hasilnya berapa? Loh, kok gitu? Kan kan gak ada i-nya. Kan gak ada i-nya. Yaudah, aku jelasin ulang aja secara kilat. Jadi gini, ini penting banget untuk memahami notasi sigma ya. Notasi sigma. Ah, ini dia, pas. Nah, pertama kamu harus bisa baca dulu. Baca notasinya dulu ya. Jadi, pertama ada huruf sigma ya. Ini kan huruf sigma. Sigma itu huruf Yunani ya, yang biasa dipakai sama gen alfa itu. Enggak, itu beda. Gimana? Notasi sigma, ini namanya huruf sigma ya, huruf Yunani ya. Sigma besar ini. Nah, pertama ada beberapa komponen. Pertama ada variabelnya atau indeksnya yang berubah gitu kan. Terus mulai dari mana? Terus ujungnya di mana? Gitu kan? Sama rumusnya. Ini kan rumus atau fungsi. Fungsi dalam i kan. Nah, gitu. Nah, kamu jangan sampai bingung kalau i-nya diganti sama j ya. Kan nggak apa-apa. Dan jangan sampai bingung kalau mulainya nggak dari satu. Kalau mulai dari dua, bisa juga dong. Berarti ini dari A2 kan? Nah, gitu ya. Dan ujungnya pun nggak harus N juga. Oke, mungkin biar ngecek pemahaman, coba coba kasih contoh. Dan kamu coba jawab ya. Misalkan sigma I sama dengan 1 sampai 5 dari I. Kira-kira kalau kita expand jadi apa? Kalau kita ekspansi jadi apa? Ya, bagus. Karena kan AI sama dengan I kan? Kalau AI sama dengan I, A1 sama dengan 1 ya. Terus kalau AI kan, ini kan AI sama dengan I. Berarti kan A1 sama dengan 1. A2 sama dengan 2. Sampai 5. Nah, gitu kan. Coba kalau misalkan aku satu soal lagi. Misalkan sigma J, nah J sama dengan 2 sampai 4 dari J kuadrat. Berapa kira-kira? Atau aku pengen hasil yang raw-nya aja, yang mentahnya aja nggak apa-apa. 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Oke? Ya nggak perlu dihitung sebenarnya. Cuman ya udah nggak apa-apa. Ini cuman ngecek ini aja pemahaman. Oke, tapi kalau dihitung ya udah nggak apa-apa. Ya bener ya. Berarti saya asumsikan kamu udah paham sama definisinya. Oke, sama definisi udah paham. Sekarang ke sifat. Ke sifat. Sifat ini diperlukan biar cepat ngitungnya ya. Sifat ini diperlukan biar cepat ngitungnya. Pertama, ini dulu aku tanya. Nah, astaga. Yang pertama aku tanya ini dulu. Kira-kira ini hasilnya apa? Sigma. Ya kenapa? Why? Kan AI sama dengan C, ya nggak? Kalau AI sama dengan C, A1 sama dengan C, A2 sama dengan C, A3 sama dengan terus sampai AN kan? Karena kan C itu konstan. Nah, ada berapa banyak C ini? Kalau dari 1 sampai N ada berapa banyak? Enggak. N-nya N N. Ya. Berarti sebanyak N kali kan? Ya kan? Sebanyak N kali. Kalau C ditambahkan N kali kan N kali C ya? Nah, itu. Oke? Bisa dipahami? Ya. Oh ya, gara-gara N-nya terpengaruh yang atas kali. N ya. Kalau N-nya 5, kalau N-nya 5, 5 kali C berarti. Ya kan? Kalau N-nya 5 berarti kan 5 kali C. Jadi kayak gitu. Oke? Sama sifat-sifat ini juga. Sifat-sifat linearnya. Nah, ini sifat-sifat linear juga sangat membantu nih. Nah, kalau ada sigma dari CAI gitu kan. Kalau kita expand jadi apa? CA1 tambah CA2 tambah CA3 sampai CAN kan ya? Nah, C-nya difaktorin keluar. C kali A1 tambah A2 sampai AN. Ya, jadi kayak gini kan. Terus kalau ada penjumlahan, kalau kita expand kan
Yang mana? Yang ini. Ya pokoknya gini. Kalau oh, oh iya, betul, 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 betul. Karena kan emang sifatnya gitu kan. Ya. Jadi CA1 tambah CA2 gitu aja kan. CA1 tambah CA2 itu kan C kali A1 tambah A2 kan. Kan begitu kalau N-nya 2 gitu ya. Ya. Ini emang sepele banget sifatnya ya. Terus ini juga sama. A1 tambah B1 tambah A2 tambah B2 tambah A3 tambah B3 sampai AN plus BN. Tapi kan A1 tambah A2 tambah A3 sampai AN kan bisa dipisah. Ya kan? Bisa dipisah, dikelompokkan. Demikian juga pengurangan. Nah, aku tanya, kalau misalkan ini diganti jadi kali, apakah sifatnya berlaku? Tidak, bagus. Ya, makanya nggak ditulis. Atau gini aja, pokoknya jangan sampai kamu mikir sigma A1, sigma AI kali BI itu sama dengan sigma AI kali sigma BI, itu salah ya. Oke? Jadi tidak ada atau kalau kamu mikir sigma AI kali BI sama dengan sigma AI kali sigma BI itu salah ya. Ngerti gak? Kan nampaknya mirip kan? Sekilas sekilas mirip tapi beda ya. Atau kalau nggak percaya, kalau mm, betul. Atau kita kasih contoh aja, baru disigmain. Aku kasih contoh aja, misalkan I sama dengan 1 sampai 2 misalkan gitu ya. I sama dengan 1 sampai 2. Kira-kira beda apa sama nih? Kira-kira ya, kita lihat ya. Kalau kalau yang ini kita expand jadi apa? Yang pertama, A1B1 kan ya, tambah A2B2 gitu kan? Dah, stop karena sampai 2. Kalau yang bawah itu kita ngitung sigma AI dulu. Sigma AI itu kan A1 tambah A2. Terus kali sigma BI. Sigma BI apa? B1 kali B2. B1 tambah B2, maaf. Coba, sama apa beda? Ini kan cuma ada A1B1 dan A2B2. Sedangkan yang bawah, itu ada A1B2. Udah jelas beda kan ya? A1B2. Dan kalau kita kaliin ada 4 suku kan ini. Kalau kita apa? Kali pelangi istilahnya ya. Aduh, pelangi, jangan pelangi deh. Distributif ya. Kenapa kalau ngomong pelangi jadi aneh ya? Padahal pelangi artinya bagus. Cuman sekarang enggak, sekarang jadi aneh gitu kalau ngomong pelangi kan ya. Ya, gitulah pokoknya. Nah, gitu ya. Oke. Distributif ya. A1 dikaliin ke B1 B2 terus A2 juga. Nah, ini kan lebih banyak sukunya. Jadi beda ya. Oke. Jadi yang mau aku bilang adalah di sigma itu nggak ada aturan perkalian dan juga pembagian. Sama di integral juga. Ini kan sebenarnya kan pengantar dari integral kan. Di integral juga nggak punya aturan perkalian sama pembagian. Ya. Yang punya perkalian pembagian tuh cuman turunan. Yang punya aturan kali sama bagi cuman turunan. Kalau integral nggak punya. Jadi kalau misalkan ketemu integral bentuknya kali bagi gimana? Ya kaliin dulu. Kaliin. Jadi gimana? Kan kan kalau notasi sigma kan nggak punya kali sama bagi, nggak punya aturan perkalian pembagian. Di integral juga sama. Yang punya aturan kali bagi hanya turunan. Jadi kalau di integral ketemu bentuk perkalian gimana? Atau pembagian? Ya kaliin dulu. Kaliin dulu sampai bentuknya tuh penjumlahan atau pengurangan gitu aja sih. Oke? Intinya sih itu. Atau nanti pakai metode substitusi. Nanti ya. Oke? Paham sampai sini? Paham. Dan sama ini rumus-rumus khususnya. Nah, ini sebenarnya bakal dikasih di soal sih. Kalau menurut saya pribadi ini bakal dikasih di soal. Jadi gak usah khawatir. Tapi kalau yang sigma i harusnya tahu dong rumusnya. Sigma i ini kan sebenarnya apa coba? Tahu nggak ini apa? Namanya itu kan deret aritmatika. Deret aritmatika. Dan kita tahu dong rumus deret aritmatika, rumus SN tahu dong. Ya, kalau di UTBK ini sering kan rumus itu kepake. Ya, di materi apa namanya tuh? PK ya. Nah, gitulah pokoknya ya. Deret aritmatika kan ya. A-nya 1, UN-nya N kan ya di sini. Aku tuh inget rumus
rumus SN itu rumusnya apa sih rumus SN? N per 2 kali A tambah UN ya? Oh, boleh boleh. Kalem kalem kalem. Ditunggu ditunggu. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, berarti kan kita tinggal masukin aja N per 2, A-nya 1, UN-nya N ya. UN-nya adalah N. Ya, mirip gak sih sama rumus ini? Ya, emang sama ya. Oke? Jadi kemungkinan kalau sigma I gak bakal dikasih di soal. Karena kalau yang bikin soal tuh udah tahu nih bahwa ini anak-anak TPB ini udah tahu lah rumus sigma I gitu ya. Tapi kalau sigma ya, tapi kalau sigma I kuadrat, sigma I pangkat 3, sigma I pangkat 4 tuh kemungkinan dikasih sama soal ya. Ya, bakal dikasih sama soal karena gak ada esensinya kalau kita hafal gitu ya. Gak ada esensinya. Cuman kalau ini sigma I kuadrat kan kita nggak tahu ini dari apa, ya kan? Nggak tahu ini dari apa. Yang saya tuh cuma hafal sampai pangkat 3 doang sih. Gara-gara rumusnya itu mirip-mirip. N plus 1, N plus 1, apalagi 1/3 mirip. 1/3 tinggal dikuadratin. Nah, kalau pangkat 4 saya lupa. Dan ini saya baru lihat lagi, oh inget. Tapi kok, kenapa? Tapi jangan dihafal sebenarnya ya. Nggak perlu dihafal sebenarnya. Sam oh iya bener juga ya. Ya nanti kalau nggak ngeliatin ini berarti kan lupa kan. Gak usah jadi, nah tapi gak usah khawatir, bakal dikasih sama soal. I pangkat 4, I pangkat 5, I pangkat 6 bakal dikasih sama soal. Oke, tapi seenggaknya yang I inget lah. Yang sigma I inget seenggaknya gitu ya. Kayak saya ingetnya sampai pangkat 3 doang. Coba dilihat dulu nih. N plus 1 per 2. Terus yang pangkat 3 dikuadratin. Kalau yang 2 ada 2 N plus 1 per 6. Oke, saya hafal. Sampai pangkat 3 doang ya. Pangkat pangkat 4 nggak penting. Nggak usah dihafalin, serius bener. Pangkat 4 nggak usah dihafalin. Karena bakal dikasih. Ya, karena makin banyak kita menghafal, space memorinya jadi berkurang gitu ya. Ada hal lain yang perlu dihafal gitu ya. Oke, balik lagi ke soal. Nah, kita perlu jadikan ini dalam bentuk n gitu ya. Dalam bentuk n kayak gini nih. Berarti kan kita harus ganti-ganti dulu. Kita harus ganti-ganti dulu. Tadi kita udah dapat xi nggak sih? Kita udah dapat xi sama delta x ya nggak sih? Mana tadi xi? Nah ini kan xi kan? Kita sudah dapat xi, kita sudah dapat delta x ya. Oh, mungkin kita ganti dulu deh. Xi-nya tuh sama dengan apa? 1 tambah I delta X itu kan, delta X-nya tinggal kalikan I ya. 3I per N berarti kan? Nah, gitu ya. Oke, ini saya simpen, ini dulu ya, aku butuh kamu gitu. Jadi aku pindahin dulu, aku kopas ke sini. Karena kita perlu itu. Ya, kita perlu itu. Aduh, kepencet. Nah, kita perlu ini. Oke, terus fx-nya tadi apa? Kalau nggak salah fx-nya itu x kuadrat ya? Kita perlu fxi kan? Berarti kita fx-nya x kuadrat tadi. Ya benar, fx-nya x kuadrat. Jadi kita hitung aja. Kita perlu hitung fxi berarti ya. Nah, fxi sama dengan xi kuadrat kan ya? Xi-nya apa? Itu. Xi-nya itu. Kamu tahu dong rumus ini, rumus dari A plus B kuadrat itu adalah A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat ya. A kuadratnya berapa? 1. 2AB 6 I per N ya. Itu 2AB dan B kuadratnya 9I kuadrat per N kuadrat. Bagus. Oke. Dan delta X-nya udah ada. Oke, kita masukin dong. Berarti kan sigma I sama dengan 1 sampai N. Fx-nya itu. Fx-nya ini. Oke, kita kurungin ya. Oke, gunakan kurung ya. Gunanya kurung buat apa? Buat ngelompokin. Oke, kalau kamu nggak pakai kurung bakal salah ya.
kali delta X itu berapa? 3 per N. Begitu kan ya? Iya, iya dong. Kan efeksi udah dihitung. Terus delta X sudah dihitung juga. Oke. Nah, kita kita harus hitung sigma. Berarti harus tahu sifat-sifatnya. Oke. Nah, pertama yang saya lihat adalah 3 per N. 3 per N ini punya I nggak? Mengandung I nggak 3 per N? Nggak mengandung I. Kalau nggak mengandung I bisa ke depan. Sama sifat yang tadi. Sifat yang ini nih. Sifat yang satu, sifat satu. C mengandung I nggak? Makanya bisa ke depan. Oke? Jadi kayak koefisien gitu. Koefisien. Jadi bisa ke depan. Ya udah 3 per N ke depan aja dong. 3 per N ke depan dong. Berarti kan 3 per N kali sigma ini. Dan tadi kan kita punya sifat penjumlahan ya. Bisa dipisah-pisah berarti kan. Jadi kayak sigma 1 gitu kan. Sigma 1. Sigma 1 gitu kan. Sigma 1. Aku bilangnya sigma aja ya. Sigma 1 tambah sigma 6I per N. 6 per N itu punya I nggak? Nggak punya. Bisa ke depan. 6 per N sigma I gitu kan. Kan 6 per N. 6 per N ini kan sifat yang tadi. Pokoknya yang kita sigmain itu yang punya I. Yang kita sigmain itu adalah yang punya I kan ya. Ini kan punya I. Ini punya I, punya I. Kalau nggak punya bisa dipisah gitu kan. Ya, jadi gitu. Ya, lanjut lagi. Terus yang terakhir juga sama. 9 per N kuadrat, sigma I kuadrat kan ya. Sigma I kuadrat. Ah, udah beres. Udah beres sampai sini. Dan ya udah pakai jumlah khusus tadi. Pakai jumlah khusus yang rumus-rumus tadi. Yang I kuadrat, I pangkat 3. Harusnya udah hafal ya. Tapi jangan dihafalin sih, bakal dikasih soal. Tapi kebetulan saya hafal. Kebetulan aja sih. Oke, kebetulan saya hafal. Berarti kan 3 per N. Berarti kan 3 per N. Sigma 1 apa sigma 1? Berarti kan 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sebanyak N kali. N kali 1 gitu aja kan. Terus 6 per N kali sigma I. N plus 1 per 2. Itu saya hafal. Terus kalau yang sigma I kuadrat agak-agak panjang dikit. Itu adalah N plus 1. Gitu kan. Terus 2N plus 1. Ih, coba aja lihat. Kayaknya sih. Ntar. Iya benar. 2N plus 1 per 6. Oke, saya sekarang udah hafal. Gara-gara tadi ngeliat lagi. Per 6. Gitu kan. Nah, itu dia. Nah, tugas kita berikutnya adalah, ini kan bentuknya ribet banget ya. Males banget liatnya kan. Sederhanain berarti ya. Ya maksudnya jangan nyerah, disederhanain dulu. Nah, ini kan dibagi N. Dibagi N ya. Coret aja berarti kan. Coret 1, coret 1, coret 1, gitu kan. Terus kalau berarti hasilnya adalah 3 kali 1 tambah, nah ini kita coba bilangan dulu, bagi 6 bagi 2 kan 3. Kali N plus 1 per N gitu aja ya. Nggak apa-apa nulisnya kayak gini ya. Tambah 9 per 6 kan 3 per 2. Kali sisanya, ya udahlah nggak apa-apa deh, nulisnya gini aja. N plus 1 dikali 2N plus 1 per N kuadrat. Nah, dah sampai sini. Bisa dipahami sampai sini? Nah, nanti kalau kamu masukkan N-nya bilangan, ya pasti dapat hasilnya kan kalau N-nya bilangan di sini. Ya. Tapi yang jadi masalah kalau kita masukin N-nya bilangan, ini masih hampir sama dengan. Nah, ini ya saya kasih tahu aja ya, bahwa sama dengan ini kan sama dengan semua ya. Kenapa? Oh, I-nya udah diganti, kan udah dihitung sigma I. Ya, I-nya udah dimasukin. Nah, tapi gini, ya tinggal N-nya benar. Cuman gini, kalau kita masukin N bilangan, ini sekali lagi, sama dengan ini merujuk kemana? Sama dengan ini merujuk ke A1 sampai AN kan ya? Berarti kan A hampir sama dengan ini kan? Dan kalau kita masukin N-nya,
N-nya bilangan ya hampir sama dengan. Tapi apakah sudah cukup puas hampir sama dengan? Nanggung nggak sih? Kenapa harus hampir? Kenapa harus hampir sama dengan? Kenapa nggak sekalian sama dengan ya? Jangan gitu. Nanggung gitu. Nanggung ini mah sama dengan lah sekalian. Pertanyaannya gimana biar sama dengan? Biar sama dengan apa yang kita lakukan terhadap N-nya. Jangan. Apa yang kita lakukan terhadap N-nya supaya sama dengan. Agar sama dengan, agar A sama dengan gitu kan. Apa yang kita lakukan terhadap N-nya? Saya langsung kasih tahu aja ya. Kita buat N-nya menuju Tahingga. Kita buat N-nya menuju Tahingga. Jadi gini, ketika N-nya menuju Tahingga, delta X menuju apa? Betul, delta X-nya menuju 0 kan? Delta X menuju 0. Kalau delta X menuju 0, berarti kan si persegi panjangnya itu makin kurus-kurus ya nggak sih? Kalau kurus-kurus kan dia kayak makin perfect gak sih ngisi-ngisinya tuh? Kalau kurus-kurus. Benar. Iya, diukur pakai penggaris berkali-kali. Jadi lebih bagus kalau kita dibuat N-nya menuju Tahingga. Jadi supaya sama dengan, kita cukup tambahkan limit N menuju Tahingga. Dari si, nah saya tulisnya yang dari sini ya. Dari si ini, si jumlah Riemann. Ya, atau kita perbanyak persegi panjangnya gitu kan. Gitu aja. Nah, gitu. Nah, ini kalau kita ini namanya adalah limit ya kan? Ini namanya limit atau ya limit. Terus ini jumlah Riemann. Nah, itu. Limit jumlah Riemann. Ini cocokologi doang sih. Ya, ini namanya limit jumlah Riemann. Kalau tadi kan jumlah Riemann doang. Kalau jumlah Riemann doang itu masih hampir sama dengan ya. Kalau jumlah Riemann doang ya. Jumlah Riemann doang berarti masih hampir sama dengan. Tapi kalau kita limitkan jadi sama dengan. Jadi gini, saya kasih lihat aja. Jadi misalkan coba kita cari Riemann sum. Nah, coba nih biar kamu makin mantap gitu ya sama gambarnya nih. Ada ilustrasinya nih. Nah, tuh. Semakin banyak N-nya atau ketika N-nya menuju Tahingga, si persegi panjang ini menutupi daerahnya secara sempurna atau galatnya semakin kecil atau menuju nol. Jadi gitu ya. Itu kan? Nah, gitu. Nah, nah bedanya Riemann kiri kanan tengah kamu bisa lihat nih. Kalau kiri mepet kiri, ya kan? Ini kiri. Kalau kanan mepet kanan. Ini kanan mepet kanan nih. Ini kan agak banyak. Nah, ini kan mepet kanan tuh, mepet kanan. Kamu lihat ke kanan deh. Nah, ya kan? Itu. Kalau Riemann tengah di tengah-tengah. Itulah bedanya. Ya, kamu bisa googling aja Riemann sum di Wikipedia. Itu ya enak lah untuk ilustrasi. Lanjut lagi. Iya benar itu sih. Saya juga jujur emang Riemann tengah agak ribet. Cuman kalau oke, kalem kalem. Oke, ya. Ya benar kalau misalkan ada opsi Riemann kiri, Riemann kanan, Riemann tengah ya saya pilih Riemann kanan atau Riemann kiri. Kalau Riemann tengah agak ribet dikit ya. Tapi pokoknya tergantung soal pokoknya ya. Kalau soalnya emang benar-benar minta Riemann tengah ya turutin gitu ya. Ya hasilnya sama aja kalau dilimitkan. Kalau dilimitkan. Kalau nggak dilimitin bisa beda. Kan gambarnya beda. Coba aja lihat. Tuh. Kalau nggak dilimitin beda. Nah, tapi kalau dilimitin sama. Oke? Okay? Iya dong. Ini kan nggak dilimitin. Riemann kiri kanan sebenarnya beda sih. Sebenarnya beda. Cuman batasnya sama. Batas batas galatnya sama. Oke? Okay? Ya. Nah, itu galat nanti dulu deh. Nah, habis itu ya kita limitin dong. Tadi kan udah dihitung ya. Si limit jumlah rimanya udah dihitung. Limit jumlah rimanya kan udah dihitung. Yang paling bawah ini kan. Berarti kan limit dari ini. Ya kan?
Limit dari itu. Dan kamu tahu dong sifat limit? Kalau ada limit 3 kali, 3-nya bisa ke depan kan? Limit 3 kali bla bla bla, 3-nya ke depan. 3 kali limit ini. Terus kan kalau penjumlahan limit juga punya, enggak, kalau kita punya 3 kali, kalau kita punya limit 3 kali fx gitu loh. 3-nya ke depan gitu kan. Terus berarti kan limit ini yang kurung ini. Tapi kan ada sifat penjumlahan. Berarti kan limit satu berapa? Limit satu satu, ya kan? Terus limit ini 3-nya ke depan aja. 3 limit n menuju tak hingga dari n plus 1 per n gitu kan. Tambah, ini juga sama, 3 per 2-nya ke depan. 3 per 2 limit n menuju tak hingga dari n plus 1, 2n plus 1 per n kuadrat. Pokoknya kita fokus ke yang ada n-nya gitu ya. Kita tuh melimitkan yang ada n-nya. Itu yang mau saya bilang. Sama kayak sifat sigma tadi. Oke? Nah, harusnya kita cari yang ini aja berarti ya. Cari yang ada limitnya aja ya. Nah, harusnya ini udah merem dong ya. Ini kan materi limit. Materi sebelum UTS. Nah, ini berapa jawabannya? Gimana kalau n menuju tak hingga, triknya gimana triknya? Bukan. Bagi pangkat tertinggi penyebut. Berarti kan bagi n kan? Bagi n. Bener jawabannya 1 ya. Karena yang seper n ini jadi 0 ya. Jadi 1 per 1, 1 ya. Itu kan. Kalau yang ini, bagi n kuadrat. Ini kan jadi 1. Kalau yang atas jadi yang pangkat 1 sama konstanta jadi 0 nggak sih? Kan n pangkat 1 per n kuadrat seper n, jadi 0. Konstanta juga jadi 0. Sisanya kan 2n kuadrat ya. Nah, 2n kuadrat bagi n kuadrat kan 2. 2 per 1, 2 kan ya? Ya, pokoknya ini tuh materi sebelum UTS. Atau kan kalau di expand kan, ini kan kalau di expand kan jadi 2n kuadrat gitu kan. 2n kuadrat tambah 3n tambah 1 kan. Terus kan di bagian kuadrat semua. Dikaliin kan. Terus bagian kuadrat. Nah, ini kan jadi habis. Gara-gara penyebutnya lebih tinggi pangkatnya ya. Oke? Betul. Jadi kan 3 per n bagi n kuadrat kan 3 per n. Jadi 0. Ini juga 0 kan. Jadi 2 per 1, 2. Oke? Oh, jangan. Ya bingung itu masa 0 kali 0 kali 0. Jangan. Beda. Atau kalau mau dibagi n, dibagi n. Ini kan n kuadrat, ini kan n kali n. Jadi 1 kali 2 sama aja. Ah, itu ya. Itu pokoknya banyak pendekatan lah. Berarti jawabannya adalah 3 kali 1. Belum dihitung. Tambah 3 kali 1. Oke. Ya, ini bagi n jadi bagian kuadrat ya. Boleh. Lanjut ya. 3 kali 1, 3. 3 per 2 kali 2, 3 kan? Nah, 3 kali 7, 21. Jadi jawabannya adalah 21. Udah fix jawabannya 21. Ya enggak, ini no galat. No galat. Atau gini, ternyata, ini saya kasih tahu ya. Mungkin kamu pura-pura kaget aja. 21 belum, jangan. 21 ini adalah integral tentu. Boleh, santai. Oke, santai.
Oke. Nah, ya ternyata 21 ini adalah integral tentu. Atau luas daerah itu integral tentu. Dari mana? Dari, bentar, lihat dulu ke atas. Dari 1 sampai 4. Dari 1 sampai 4. Oke. Dari 1 sampai 4. Terus fungsinya tadi apa? X kuadrat ya? X kuadrat dx. Ya. Nah, anggaplah kita sudah bisa meramal masa depan. X kuadrat integral ini kan X pangkat 3 per 3. Atau sepertiga X pangkat 3. Sama aja ya. Dari 1 sampai 4. Masukin 4 dulu. Atau sepertiganya ke depan gak apa-apa ya. Sepertiga. Oh, nanti kan C kurang C0. Nanti deh, kita jelasin di TDK 2. Nanti. Berarti kan kita masukin 4 dulu kan. Sepertiganya ke depan, masukin 4 dulu. 4 pangkat 3 kan. Kurangi 1 pangkat 3. Nah, berarti kan sepertiga kali 4 pangkat 3 kan 64. 64 kurang 1 kan 63 ya. Nah, 21 kan? Nah, jadi buat apa cara sepanjang itu? Kenapa nggak kita pakai cara paling bawah gitu kan? Benar. Atau kita menghargai perjuangan. Enggak. Kita harus respect sama si Riemann ini ya. Atau sama orang-orang zaman dulu sebelum ditemukan integral tentu. Jadi orang zaman dulu itu ngitung luas daerah tuh pakai jumlah Riemann gitu. Terus setelah peradaban maju gitu kan, oh ternyata jumlah Riemann tuh integral tentu gitu loh. Dan kita boleh pakai integral tentu ngitung luas daerah gitu ya. Yang mau saya bilang adalah gini, kapan kita harus pakai jumlah Riemann, kapan kita harus pakai integral tentu? Jawabannya adalah tergantung soalnya. Bener, ya tergantung diminta atau enggak. Kalau nggak minta, nggak apa-apa. Oh, santai-santai. Oke, masuk. Ya, jadi emang tadi benar ya, tergantung diminta soal ya. Kalau soalnya nggak minta apa-apa, saya prefer integral tentu ya. Oke, kalau soal nggak minta apa-apa. Tapi kalau dia, iya, nah itu baru iseng tuh. Pakai limit jumlah Riemann ya mau nggak mau ya. Cuman nggak sepanjang itu juga, nggak sepanjang ini juga. Ini kan cuma cerita doang. Ini kan cuma cerita doang. Intinya kan ini. Ini kan intinya. Ya nggak sih? Intinya ini. Tapi di sini kamu harus cari dulu delta x-nya apa, xi-nya apa. Terus nanti xi barnya tergantung soal kiri atau kanan gitu kan. Nah, itu berarti mulai dari sini berarti ya. Mulai dari sini berarti kan.
Nah, cuma segitu doang kok. Nah, udah segitu doang. Pendek kan? Cuma segitu doang cara sebenarnya gitu ya. Oke? Ya, yang kita perlukan tuh dua hal ini. XI sama delta X. Gitu ya. Ya, jadi perlu ini gitu ya. Perlu ini doang. Sama fungsinya bakal dikasih gitu ya. Oke? Ya, jadi yang ini intinya tuh ini nih, ini intinya. Inti ya, intinya. Intinya tuh di sini. Berarti kamu ngitung sigma dulu kan? Ngitung sigma, lalu limitkan gitu kan? Udah, gitu doang. Ya, intinya sih itu. Nah, ternyata integral tentu itu definisinya adalah limit jumlah Riemann, ternyata gitu loh. Ternyata definisinya adalah limit jumlah Riemann dan gunanya untuk menghitung luas daerah. Jadi masuklah kita ke definisi integral tentu. Yang gini, saya tuh pengen bilang gini, kan gak harus kan fungsinya x kuadrat, ya kan? Fungsi itu kan gak harus x kuadrat. Dan selangnya pun gak harus dari 1 sampai 4 kan? Nah, kita perumum. Ya, kita perumum. Ya, kita perumum. Kita perumum jadi integral dari A sampai B berarti kan? Karena kan kita pengen perumum. Integral dari A sampai B fx dx gitu kan? Sama dengan limit, ya sekali lagi ya, limit jumlah Riemann. Oke. Limit, limit itu kayak gini. Jumlah itu sigma. Jumlah itu sigma. Riemann itu persegi panjang. Ya kan? Gimana rumus persegi panjang? Tinggi. Tinggi itu nilai fungsi. Alasnya itu delta X. Udah, itu aja. Dan kamu lihat bentuknya, kok mirip gitu ya. Ini fx dx. Ini fxi delta x. Kan mirip kan? Ya enggak? Jadi integral tuh kayak kita ngejumlahin persegi panjang terus dilimitin gitu loh. Oke? Dan yang kita perlukan keterangannya ya. Keterangannya ya dengan delta x gimana? Tadi gimana mencari delta x? Mencari delta x? Coba balik lagi ke atas. Bukan. Enggak. X1 kurang X0. Berarti kan keseluruhan berapa? Ini kan B. Ini A. N. Bagus. B min A per N. Itu delta X. Kalau XI-nya? XI-nya kan tadi kan dari A ya. Nih, XI-nya nih. Ini kan dari A. Ya kan? X0 adalah A. X1 kan A tambah delta X ya. X1 A tambah delta X. X2 A tambah 2 delta X kan? Kalau XI berapa? A tambah I delta X. Ya kan? Jadi dari A itu kita tambahkan berapa delta X itu loh. Dari A kita tambahkan berapa delta X ya. Jadi gitu. Cara ngebayangin XI ya. Kita mulai dari A. Nah, kalau untuk nyampe I berapa delta X? I delta X kan? Kurang lebih gitu ya. Jadi XI-nya adalah A tambah I delta X. Nah, dan untuk XI barnya itu harus ada di XI-1 sampai XI. XI-1 sampai XI. Nah, kalau sekali lagi ya, sini saya nekenin ya. Kalau Riemann kanan itu XI barnya adalah XI gitu kan? Itu Riemann kanan. Kalau Riemann kiri XI barnya adalah X XI min 1 gitu kan? XI min 1 itu kalau Riemann kiri. Kalau Riemann tengah agak panjang dikit. Kalau Riemann tengah agak panjang dikit. Kalau Riemann tengah gimana? Riemann tengah XI barnya adalah Riemann tengah itu XI barnya adalah kiri tambah kanan bagi 2. Ya. Kiri tambah kanan bagi 2. Dah, itu dia. Ya, boleh. Ya, pokoknya kayak gini ya, kiri tambah kanan bagi 2. Bisa dipahami?
Bisa. Ya. Jadi kayak gitu ya. Nah, atau mungkin coba soal satu kali lagi biar kita lancar. Dari soal tutorial aja ya. Ya, kenapa XI-nya? Iya, kan jangan kalau X0. Masa tingginya fx0 semua? Masa tinggi persegi panjangnya fx0 semua? Aneh gak sih kalau fx0 semua? Iya dong, masa fx0 semua? Masa ini fx0? Terus ini fx0, terus ini fx0. Jangan gitulah. Nggak gitu dong, ya kan? Harus ngegeser, ya. Harus sesuaikan sama fungsinya, ketinggiannya gitu ya. Jangan fx0 semua, jangan. Ya, intinya itu aja. Dan i-nya dari 1 sampai n gitu ya. Oke? Ya, jadi yang perlu diingat ini nih. Pertama definisinya dulu. Oke, coba definisinya. Limit, ya, sekali lagi. Limit jumlah Riemann. Oke? Itu adalah integral dari A sampai B fx dx. Yang kita butuhkan delta x, apa delta x-nya? B min A per N, xi-nya A tambah I delta x. Oke? Nah, coba praktek dulu. Misalkan soal nomor 2. Ini dia baik nih, ngasih tahu I pangkat 3, padahal nggak penting sih. Kenapa sih pangkat 3? I pangkat 2 masa nggak dikasih? Nah, ini kan ada soal kan? Dengan limit jumlah Riemann kiri atau kanan. Ya. Berarti kalau ada kata atau sih bebas yang mau pilih kiri atau kanan ya. Oke. Nah, dan ingat tadi definisinya. Ya. Ngitung integral tentu tuh limit jumlah Riemann ya. Integral tentu adalah limit jumlah Riemann. Anggaplah kita kerjain yang C sebenarnya sejenis. Yang C mirip sama yang tadi sih. Mungkin kita coba yang B lah, biar agak beda. Terus kita coba pakai Riemann kiri deh. Kita lihat perbedaannya di mana. Sebenarnya sama aja sih, cuman jadi I-1 aja. Tadi XI-nya jadi XI-1. Nah, kita kumpulkan semua informasi. A-nya berapa? Fx-nya berapa? Fx-nya 2x-1. Ya kan? A-nya -2. B-nya 4. Gitu kan? Coba aku cek lagi. Tadi gimana definisi dari integral tentu? Apa tadi? Integral dari A sampai B fx dx. Itu adalah limit jumlah Riemann. Riemann itu persegi panjang. Nah, berarti kan fx i bar. Nah, gara-gara Riemann kiri, aku ambilnya fx i min 1 ya. Ya, ini ya, betul. Ini aku kasih tangan ini Riemann kiri ya. Aku pakai Riemann kiri ya. Makanya aku pilih x i min 1. Oke. Fx i min 1 delta x. Nah, itu ya. Oke. Berarti kita perlu apa? Kita perlu delta x dulu. Sabar. Bukan begitu rumusnya. Delta x itu B min A. B min A itu kan baru keseluruhan dibagi N. Enggak, bagi N aja. Nanti kita limitkan terakhir limitinnya. Astagfirullahalazim, sampai N. sorry, sampai N, maaf. Sampai N ya. Oke. Ya, jangan gitu nulisnya, sampai N. Nah, lanjut lagi ya. Oke, lanjut lagi. Delta X kan B min A per N. 6 per N ya. Terus XI-nya tadi gimana rumus XI? A tambah I delta X. Ya, harus tahu ya. Dari A, kamu tambah berapa delta X gitu kan? A tambah I delta X. A-nya min 2. I delta X-nya kan 6I per N ya? I delta X-nya 6I per N. Terus kita butuh fxi min 1. Mungkin sementara fxi dulu aja kali ya. Sementara fxi dulu aja deh. Nanti I-nya tinggal diganti I min 1 kan? Kan gampang ya. Biar nggak panjang nulisnya. Fxi sama dengan 2xi min 1 dari soal. Dari sini, ya kan? 2xi min 1. Xi-nya apa? Itu.
Dari sini, dari fungsi. Ya, inputnya kita ganti xi. 2, xi-nya adalah min 2 tambah 6i per n. Begitu kan? Kurang 1. Sederhanain, 2 kali min 2 kan min 4. Min 4 min 1 min 5 ya. Oke, min 5 terus 2 kali 6 12. 12i per n. Ya udah deh. Ya udah deh, masuk ke sini. Pertama aku ngitung Riemann kirinya dulu ya. Aku ngitung Riemann kirinya dulu, aku ngitung sigmanya dulu. Berarti kan atau fx min 1 dulu deh. Aku belum ngitung fx min 1. Kalau fx min 1 berarti min 5 tambah 12, i-nya jadi i min 1 per n. Ini mungkin untuk alasan kenyamanan kita coba pisahin dulu. Jadi min 5 tambah 12i per n kurang 12 per n. Distributif. Dah, sampai sini. Terus kita sigmain. Kita jumlahin dulu ya. Kita ngitung jumlah Riemann dulu ya. Berarti kan sigma i sama dengan 1 sampai n dari fx e min 1 delta x gitu kan. Berarti sama dengan sigma i sama dengan 1 sampai n. Apa fx min 1-nya? Itu yang udah kita hitung. Mungkin untuk min 5 min 12 per n-nya aku gabung ya. Karena mereka nggak punya i. Ya, terus tambah 12. Pokoknya 12 yang ini sama min 5 aku gabung. Enggak, gara-gara mereka nggak punya. Nanti ya anggaplah C gitu. Nanti kita anggap C aja ini, biar lebih gampang aja. Delta X-nya adalah 6 per N ya. Nah ini mah pengerjaannya mirip sama yang tadi ya. Jadi 6 per N. Terus sigma min 5 gitu kan. Sigma min 5, sigma min 12 per N kan ya kita bisa gabung dong ya. Karena mereka sama-sama nggak punya I. Min 5 min 12 per N. Tambah 12 per N ke depan aja. 12 per N sigma I ya. Nah, itu dia. Nah. Oke, boleh. Bisa, kan ada sifat tadi. Enggak. Kalau perkalian dengan bilangan bisa. Perkalian dengan bilangan bisa. Ini kan C ini bilangan. Tapi kalau perkalian dua fungsi nggak bisa. Ini kan fungsi. Bedain ya, fungsi sama bilangan ya. Oke. Nah, lanjut lagi. Ya, lanjut lagi ya. Nah, terus ini kan kita pakai sifat tadi. Anggaplah ini C kan. Ini C. C dijumlahkan N kali kan. Berarti kan N kali itu. N kali itu. Gitu kan ya. N kali ini. Tambah 12 per N kali sigma I. Bapak sigma I tadi. N kali N plus 1 per 2. Nah, begitu kan. Ini kayaknya pengerjaannya. Karena dijumlahkan sebanyak N kali. Dan gak punya I juga kan. Jadi kayak min 5 min 12 per N, tambah min 5 min 12 per N, tambah min 5 min 12 per N, N kali. Nah, terus kita bagi N. Ini mirip banget pengerjaannya sama yang tadi. Kita bagi N. Nih, bagi N kan. Nah, berarti ini sama dengan 6 kali min 5 min 12 per N, tambah 12 per 2, 6 ya. 6 kali N plus 1 per N ya. Oke, ini baru jumlah Riemann. Apa yang kita perlukan? Limit jumlah Riemann. Nah, yang tadi udah kita hitung, kita limitin menuju tahingga. Dapat integral tentu. Berarti kan limit dari ini. Iya kan? Karena kan ini sama ini sama. Oke, ya ini mah langsung cepat aja lah ya. Dengan gercep 6 kali min 5, 12 bagi tahingga kan 0 ya. Ya kan? 12 bagi tahingga 0, terus tambah 6 kali
Ih, ini mah jelas satu gak sih? Jelas satu kan? Karena dibagi N. Ya udah, beres. 6 kurang 5 adalah satu. 1 kali 6 adalah 6. Gitu. Ayo, mungkin aku ganti dulu deh angkanya. Jadi, integral dari, kalau nggak salah A-nya berapa tadi? Min 2 sampai 4. Dari fx-nya 2x min 1. 2x min 1 dx itu sama dengan 6 ya. Nah, itu. Terus terus cara ngecek jawabannya benar atau enggak gimana? Pakai rumus yang tadi, yang pakai integral tentu tadi ngitungnya ya. Itu ngecek kunjaunya ya. Ngecek kunjaunya pakai ini ya. Coba kita cek, bener nggak? Coba kita cek kunjau, kunjau. Kunjau. Kan nggak ada kunjaunya di sini. Jadi kita bikin kunjau buatan. Berarti kan integral min 2 sampai 4 2x min 1 dx itu sama dengan cari integralnya dulu kan. X kuadrat min X aja. Oh ya, min X. Dari min 2 sampai 4. Gitu kan. Berarti kan masukin 4 dulu. 16 kurang 4. Itu masukin 4 kan. Kurangi masukin 2. Min 2 kuadrat 4. Positif 4. Kurang min 2 ya. 16 kurang 4 berapa? 12. 4 kurang min 4 plus 2 6. Lah benar ya? Benar. Nah gitu. Bisa dipahami? Bisa. Nah, jadi kayak gitu. Oke. Nah, jadi untuk definisi udah mantep nih. Untuk definisi sudah mantap. Sekarang tinggal ngitung ya. Oke, tinggal ngitung. Nah, masuklah ke sifat integral tentu. Pertama ke sifatnya dulu ya. Sifat integral tentu. Ya, serius. Tadi definisi tadi ya, udah beres. Sekarang kita tinggal ngitung. Sifat integral tentu. Nah, pertama sekali lagi ingat definisinya. Ingat definisi dari jumlah Riemann. Nah, ini. Definisi dari integral tentu yaitu limit jumlah Riemann. Ini jangan sampai lupa nih. Jangan sampai lupa ini. Nah, ini jangan sampai lupa karena ini nyawanya di sini. Nah, pertanyaannya gini. Bisa nggak fx ibarnya negatif? Bisa nggak fx ibar itu negatif? Fx ibar bisa negatif nggak? Atau fx itu bisa negatif nggak? Ya bisa. Bisa kalau ada fungsinya tuh, kalau fungsinya pernah di bawah sumbu x ya, pasti pernah negatif ya. Jadi bisa negatif kan? Bisa negatif. Kalau misalkan fx bar bisa negatif, delta x mah selalu positif ya. Delta x selalu positif. Nah, berarti kan ini bisa negatif. Berarti kalau dijumlahin negatif tambah negatif ya negatif juga. Negatif. Berarti kan bisa negatif ya integral tentu, ya kan? Sedangkan tadi itu kita biasanya ngitung integral tentu buat luas daerah kan? Ngitungnya luas daerah dan luas daerahnya biasanya positif kan? Luas gak mungkin negatif. Tapi kalau integral tentu bisa negatif. Ya, luas nggak bisa negatif. Tapi integral tentu bisa negatif, gitu kan? Nah, yes or no gitu ya. Bukan lebih ke arah, tapi gini. Atau saya langsung kasih ini aja, gambar. Bukan masalah arahnya, tapi lebih ke masalah nilai fungsinya. Gini. Jadi kalau misalkan kita punya gambar seperti ini. Misalkan kita punya gambar kayak gini misalkan. Misalkan ini dari A nih, ini A-nya nih ya. Ini A-nya. Terus gambarnya gini. Nah, gitu. Nah, dari A sampai B. Nah, gitu misalkan. Misalkan kita punya fungsi kayak gini. Kita punya fungsi kayak gini. Terus misalkan udah dihitung nih daerahnya. Ini udah dihitung nih. Ini luasnya adalah, ini luasnya A1, terus ini luasnya A2, terus ini luasnya A3. Misalkan udah dihitung gitu ya. Udah dihitung ya. Nah, pertanyaannya, apa integral dari A sampai B fx dx? Dari gambar di samping.
Bisa jawab nggak? Coba dulu dong. Iya nggak apa-apa. Kamu pengen coba jawab nggak? Jawabannya apa kira-kira? Eh, aku nanya integral. Aku nanya, aku nanya integral dari A sampai B fx dx, tapi dari gambar ini. Terus udah dikasih tahu luas daerah ini. Ini A1, ini A2, ini A3. Nah, kira-kira jawabannya apa? Jawabannya apa? Ada hubungannya sama A1, A2, A3. Jawabannya apa? Jawabannya adalah bukan itu, tapi A1 kurang A2 tambah A3. Nah, kenapa A2-nya negatif? Kan tadi aku udah tanya. Fx bisa negatif nggak? Iya, kalau di bawah sumbu X negatif kan? Iya, gitu. Kalau A2-nya positif. Kalau A2-nya positif. Tapi kalau integralnya negatif. Ngerti gak? Nah, kan integral itu bukan luas daerah sebenarnya. Karena integral itu bisa negatif, ya kan? Maksudnya yang aku pengen bilang gini, integral tentu itu bukan luas daerah plek-tiplek gitu. Bukan luas daerah aja, bukan sekedar luas daerah, tapi lebih dari itu, ngerti gak? Ada syaratnya, ada tapinya, gitu. Kayak kamu belajar fisika, kamu kan sebenarnya pas belajar fisika, kalau ngitung posisi kan kayak gini juga gak sih? Ngitung posisi dari fungsi kecepatan. Ah, kamu ngitung luas daerah tapi ada tapinya, ya kan? Ada tapinya kalau di bawah sumbu X negatif, gitu kan? Nah, gitu. Karena tadi efek bar itu negatif kalau di bawah sumbu X. Nah, itu yang pengen saya bilang ya. Oke? Jadi kalau definisi definisi kasarnya gitu ya, integral dari A sampai B fx dx itu kayak luas atas gitu kan? Luas atas, ya, luas di atas sumbu X kurangi luas bawah. Luas di bawah sumbu X, gitu aja. Oke? Gitu. Ya. Kalau di bawah sumbu X bernilai negatif. Ya, itu ya. Ya. Jadi dengan kata lain ya, dengan kata lain, integral tentu itu nggak cuma sekedar luas daerah. Tapi kira-kira bisa tebak luas daerah apa? Luas daerah, luas daerah gimana? Bertanda. Bertanda. Karena ada tandanya. Bisa negatif gitu loh maksudnya. Oke? Tapi kalau luas daerah mah nggak punya tanda. Karena selalu positif. Positif kan tanda gak usah tulis ya. Kalau tanda positif kan gak usah tulis kalau di bilangan. Nah gitu. Ya. Bertanda. Jadi kalau di bawah sumbu X bernilai negatif. Oke? Ya jadi udah ngerti ya cara ngitung integral tentu dari gambar. Ya udah bisa. Nah kemudian ada sifat-sifat lainnya nih. Oh ya sama satu lagi tadi integral tentu apa? Limit jumlah Riemann sekalian ya. Limit jumlah Riemann. Nah ini biar kamu tahu makna dari integral tentu gitu ya. Kamu tahu makna dari integral tentu. Nah habis itu beberapa sifat lainnya. Misalkan integral dari A sampai A. Kira-kira jawabannya apa? Integral A sampai A. Salah. Dari A sampai A. Dari A sampai ya 0 ya. Delta X-nya 0 soalnya ya. Betul. Terus integral B sampai A apa hubungannya sama integral A sampai B? Kira-kira hubungannya apa? Apakah sama dengan atau sama dengan apa? Negatifnya. Karena kan kalau B sampai A kan gini. Kalau A sampai B gini ya. Karena namanya berlawanan arah, itu pasti negatif ya. Negatifnya, oke? Kalau berlawanan arah gitu. Iya, nah nanti kita sepakatin aja untuk oh iya bener.
kita sepakatin aja nanti A-nya lebih kecil dari B ya. Oke, A-nya harus lebih kecil dari B. Baru sifat ini bisa dipakai. Gitu ya. Nah, kalau misalkan kebalik ya tinggal balik aja. Kamu tinggal balik kalikan negatif gitu ya. Kalau kebalik, ketuker. Terus ini, sifat ini juga penting nih. Sifat ini juga penting. Nah, misalkan kita punya gambar kayak gini. Nah, gambarnya kayak gini misalkan. Dari A sampai B, terus fungsinya fx. Miring Fungsinya fx. Terus aku tuh pengen potong jadi dua bagian. Jadi kayak gini. Nah, kira-kira gimana sifat yang sesuai? Pertama, luas totalnya berapa? Luas totalnya adalah integral A sampai B kan? Itu luas total. Tapi aku pengen bagi jadi dua daerah. Daerah 1 sama daerah 2. Nah, daerah 1 luasnya berapa? A sampai C. Bagus, A sampai C. Itu luas daerah 1. Kalau luas daerah 2, C sampai bagus. Berarti paham. Ini namanya sifat penjumlahan selang gitu ya. Jadi A sampai B itu adalah A sampai C tambah C sampai B. Nah, itu dia. Oke, A sampai C terus C sampai B. Itu namanya sifat penjumlahan selang. Oke? Sama sifat-sifat yang di sigma tadi. Ya, sifat-sifat di sigma tadi. Jadi kalau integral fx tambah gx ya tinggal dipisah gitu aja ya. Integral fx tambah gx tinggal dipisah. Ya, you know lah. Sama integral kelipatan fungsi. Bilangan kali fungsi. Tinggal dipisah juga. Dan tidak punya aturan kali dan bagi ya. Oke? Nah, ini sifatnya gampang lah ya. Tinggal Anda tuliskan ulang. Oke? Nah, coba satu soal aja. Kita coba satu soal terkait pemahaman yang tadi ya. Terkait pemahaman yang tadi, coba lihat soal tutorial nomor 3. Lihat soal tutorial nomor 3. Nah, ini. Gimana nih soal tutorial nomor 3? Jadi kita punya kurva fx ya, di gambar, pada gambar ya. Kalau yang A gimana jawabannya? Iya, benar. Iya, betul. Bagus. Karena kan daerah pertama kan 0 sampai 1 dulu kan kamu lihat. Lihat 0 sampai 1 dulu, terus daerahnya itu kan yang ini, daerahnya. Daerahnya yang ini. Nah, inilah adalah integral 0 sampai 1 fx dx ya. Gitu. Dan kita hitung hasilnya adalah ya 2 kali 1 bagi 2 ya. 1. Kalau 1 sampai 3 kan 1 sampai 3 dulu lihat. Ini. Dan kurvanya berbentuk setengah lingkaran. Berarti gimana? Berarti integral 1 sampai 3 bisa tebak? Setengah lingkaran kan berarti kan setengah kali luas lingkaran. Setengah. Dan luas lingkaran itu apa? Pi. R-nya berapa? Bagus, 1 ya. Jadi pi kali 1 kuadrat gitu kan. Berarti pi per 2 gitu ya. Udah, ini jawabannya. Ini jawaban finalnya. Ini yakin jawabannya ini. Kunci gak? Kunci gak? Jawabannya salah. Negatif. Karena di bawah, betul. Ya. Jadi, kan luas daerah bertanda. Berarti kita ngitung luas daerahnya dan tandanya kan? Nah, gitu. Jadi kamu tentukan dulu tandanya nih. Positif atau negatif. Cara ngeliatnya apa? Cara ngeliatnya gimana? Di bawah sumbu X atau di atas sumbu X? Kalau di bawah negatif, kalau di atas positif gitu ya. Nah, gitu. Karena bertanda.
Coba kalau 3C gimana? 3C. 2 sampai 4. Nah, anggaplah kita pakai sifat yang tadi, sifat yang anggap aja ya. Sifat yang penyebelahan selang tadi. 2 sampai 4 itu kan 2 sampai 3, 3 sampai 4. Ceritanya gitu kan. Nah, 2 sampai 3 tuh pertama 2 sampai 3 dulu, 2 sampai 3 tuh di bawah sumber X atau di atas sumber X? Kalau di bawah min. Jadi min seperempat pi. Min pi per 4. Min pi per 4. Nah, kalau 3 sampai 4 di atas apa di bawah? Di atas. Kalau di atas berarti plus. Nah, gitu. Eh plus 1/2 karena segitiga siku-siku. Gitu. Oke? Kalau 3D kita juga bisa pakai sifat itu kan integral 0 sampai 6 ya. Nah, integral 0 sampai 6 kita bisa manfaatkan penjumlahan tadi. Kan kita udah ngitung integral 0 sampai 1. Jadi 0 sampai 6 itu adalah 0 sampai 1 gitu kan. 0 sampai 1, 1 sampai 3 udah dihitung kan. Terus 3 sampai 6, ceritanya kan gitu. Nah, 0 sampai 1 udah dihitung. Soal 3A, 1 kan. Terus 1 sampai 3 tambah min pi per 2. Tuh kan. Terus kalau 3 sampai 6 lihat gambar dulu sih. 3 sampai 6 tuh trapesium ya. Trapesium, gimana rumus trapesium? Gimana 1/2? Oh, jumlah sisi sejajar 2 tambah 3 kan. Jumlah sisi sejajar bagi 2. Ini 2, ini 3. Kan 3 sampai 6 kan? Atau kalau kamu bingung nggak apa-apa, 3 sampai 4 dulu. Nggak apa-apa, serius. Ya, kalau misalkan bingung sama rumus trapesium, bisa dipisah. Dia sekali tingginya berapa? 1. Berarti 5/2 kan? 5/2 tambah 1, 7/2. 7/2 kurang pi per 2. Udah, itu jawabannya. Ya, boleh. 7 min pi per 2. Itu jawabannya. Oke? Ya, jadi kita bisa menghitung integral tentu dari grafik. Dari grafik asalkan kita tahu luas-luas grafiknya gitu ya. Pertanyaannya adalah, ya mungkin ini bisa disimpan untuk nanti. Pertanyaannya adalah gimana kalau fungsinya nggak dikasih grafik? Ini kan ngitung integral tentu dari grafik kan? Ngitung integral tentu pakai luas daerah kan? Nah, masalahnya adalah gimana kalau kita grafik fx gak dikasih gitu. Masalah dong. Atau dari grafiknya itu kita nggak bisa ngitung luas. Misalkan yang tadi, kalau ada grafik kayak gini bisa nggak ngitung luas daerahnya? Ya nggak bisa kan, karena kan random ya. Aneh gitu kan. Kalau lingkaran tahu lah, lingkaran tahu, segitiga tahu. Tapi kalau luas daerahnya gini gimana? Nah, gimana ngitung ini? Ribet kan? Nggak bisa dihitung luas daerahnya. Ya, jadi atau grafik fungsinya nggak dikasih tahu. Dikasih tahu atau susah digambar. Nggak juga sih, jangan jangan gitu. Nah, kalau grafik fx gak dikasih tahu, jawabannya adalah gunakan TDK. Gunakan TDK. Nah, itu nanti. Iya. Oke, teorema dasar kalkulus. Ada dua jenis TDK, TDK 1 sama TDK 2. Mungkin saya kasih overview-nya aja singkat ya. Jadi ada dua jenis teorema dasar kalkulus. Ada dua jenis teorema dasar kalkulus. Ya, ada TDK 1 sama TDK 2. Bedanya apa? TDK 1 sama TDK 2. Bedanya apa? Nah, TDK 2 sebenarnya aku mulai dari TDK 2 dulu. Aku kasih deskripsinya aja. TDK 2 tuh untuk menghitung integral tentu. Yang tadi kita udah coba, yang tadi kita udah pakai. Nah, syarat dari TDK 2 adalah kamu harus tahu rumus integral. Ya, kamu harus tahu rumus integral anti turunan. Ya. Jadi jika integral f
kecil sama dengan F besar gitu kan. Nah, kamu cari dulu rumus integralnya. Oke? Maka kalau suruh ngitung integral dari A sampai B fx dx, gimana kalau untuk TDK 2? Hitung dulu rumusnya gitu kan. Hitung dulu rumusnya, masukin batasnya. Nah, itu. Nanti kamu masukin B dulu. Habis itu masukin A. Itu aja sih. Oke. Itu TDK 2. Kalau TDK 1 itu intinya, kenapa TDK 1? Intinya adalah turunan dari integral. Turunan dari integral. Oke. Bukan. Turunan dari integral itu, ya benar. Balik lagi. Betul betul. Enggak. Jadi gini, kegunaannya gini. Kegunaannya gini. Ya bagus sih, bakal berarti kan kamu menurunkan integral, berarti kan fungsinya nggak diintegralin, balik lagi gitu kan. Benar. Cuman bakal kepake ya. Misalkan nih, langsung bunyinya aja ya. Jadi turunan dari integral. Integralnya integral tentu dari A sampai X. Oke? Itu dulu. A-nya bilangan, A-nya bilangan, X-nya variabel ya. A-nya tuh bilangan, oke? A-nya adalah bilangan. Oke. Jadi turunan dari integral bilangan sampai X dari FTDT. Itu sama dengan Fx. Nah, pertama kenapa FTDT bukan Fx dx? Karena X-nya udah kepake, gitu aja sih. Dan sebenarnya coba kamu lihat ini deh di TDK 2. Kamu lihat TDK 2. Kalau aku ganti jadi FTDT masalah nggak? Kalau aku ganti jadi FTDT masalah nggak? Kalau aku ganti jadi FTDT kan jadi F besar T ya. Tapi kan ujung-ujungnya yang dimasukin B sama A kan ya. Terus kalau aku ganti jadi FSDS pun nggak masalah. Jadi X di sini cuma apa? Simbol kan ya? Simbol. Jadi bisa diganti apapun ya. Ya. Kalau X ini variabel. Kalau X yang di sini ya. Jadi di sini bisa diganti apapun, bisa FSDS, bisa FUDU, bisa apapun itulah pokoknya. Gambar. Benar, kalau mau gambar random juga boleh. Jadi misalkan ini diamond, ini juga harus diamond. Ya, boleh. Nah, kalau ini juga sama. Nah, gitu. Janganlah pakai huruf aja lah, pakai huruf. Ya, pakai simbol-simbol yang sudah dipakai. Tapi kayaknya boleh-boleh aja sih. Ya, boleh-boleh aja. Tapi di sini adalah dummy ya, dummy atau palsu ya. Tapi di sini tetap X ya. Nah, artinya kan kenapa ada X di sini? Karena kita masukin X sama A kan ya? Kan sama kayak ini, kita masukin B sama A kan ya? Kalau kita masukin B sama A, muncul B sama A lagi kan di sini? Nah, itu. Ya. Karena kenapa muncul X? Karena kita masukin X-nya ke sini. Gitu ya. Dan emang ya kelihatan ya. Ini gampang 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 banget cara ngingetnya. T-nya tinggal diganti sama X. Oke? Nah, saya kasih beberapa contoh aja. Untuk TDK 2 dulu yang gampang deh. TDK 2 sebenarnya kita udah praktek dari tadi sih. Cuman nggak apa-apa, contoh lagi. Misalkan nih, ngitung integral dari min 1 sampai 2 dari misalkan 6x kuadrat kurang 2x tambah 3 atau 5. 3 aja deh, 3 dx. Gimana? Nggak ada sih, saya santai aja. Ini biar nggak apa, santai. Besok juga soalnya libur sih. Saya jadi nggak jadi kosong lah, saya sengaja kosongin. Nah, gimana? Cari rumusnya, masukin batasnya kan ya? Gimana rumusnya? Coba integral ini apa? Halo, halo? Suara saya masuk gak? Halo, halo, halo? Cek, 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 cek. Oh, sih. Aman gak? Udah aman belum? Udah. Nah, gimana? 6x kuadrat integralin jadi
Ayo dong, harus tahu ini. Harus tahu rumus ini dulu. Gimana? Gimana? Kalau TDK 2 itu adalah cari rumus integralnya gitu kan? Masukin batasnya. Rumus integral ini apa? 6x kuadrat eh, kan x pangkat 3 per 3. 6 per 3, 6 per 3 2. Betul. Terus kurang bagus tambah 3x. Nah, 3x lah. Cuh, loh. Kenapa per 3? Coba 3x diturunin 3 nggak? Kan cara ngelihat rumus anti turunannya bener, rumus integral bener atau enggak kan kita coba turunin kan? Coba kamu turunin, bener nggak? Ya, bener ya. Oke. Dari min 1 sampai 2 gitu kan? Berarti masukin 2 dulu. Ayo masukin 2. 2 kali, enggak, 2 kali 8. Kan 2 pangkat 3. Kurang 4 tambah 6. Itu masukin 2 kan? Kurangi, masukin min 1. Gunakan kurung ya. Karena mereka adalah satu kelompok. Masukin min 1. Min 1 kali 2 dong. Min 2. Terus min 1 kuadrat kan 1. Jadi min 1. 3. Min 3. 16 kurang 4 tambah 6 18 kurang, ingat ya, kita kerjakan yang kurung dulu ya. Min 2 min 1 min 6. Jadi 18 tambah 6 24. Bagus. Gampang ya? Gampang. Nah, kalau TDK 1 nggak apa-apa lah, aku beresin sampai TDK-nya aja lah. Kalau udah sampai TDK itu sudah sampai 70% materi. Enggak sih, 65% materi. Lanjut lagi. Nah, itu TDK 2. Kalau TDK 1, mungkin saya kasih ilustrasi deh. Kenapa sih bisa kayak gitu ya? Saya kasih ilustrasi aja. Nah, misal nih, pertama coba ya turunan dari integral biasa dulu misalkan. Turunan dari integral x kuadrat dx misalkan. Ya pertama jangan langsung jawab x kuadrat dulu. Kita pengen lihat prosesnya gitu kan. Kalau secara proses kan cari dulu integral x kuadrat. Yaitu x pangkat 3 per 3 ya. Tapi tambah c jangan lupa. Kan gitu ya. Nah, ini kenapa nggak usah tambah c? Ini kenapa nggak usah tambah c? Karena bakal dikurangi. Iya bener. Jadi kayak c kurang c 0 kan. Makanya nggak perlu tambah c. Karena kalau ditambah c juga ujung-ujungnya c-nya hilang gitu loh maksudnya. Oke, itu esensi dari kita cuma cari rumus umumnya, rumus khususnya aja ya. C-nya 0 gitu ya. Nah, balik lagi. Berarti kan x pangkat 3 turunannya kan 3x kuadrat. 3 bagi 3 1. 1x kuadrat. X kuadrat tadi ya. Dan turunan konstanta adalah 0. Ya gitu ya. Makanya balik lagi. Ya, karena ketika kita mengintegralkan pangkatnya naik. Terus diturunin lagi. Balik lagi dong gitu kan. Nah, beda-beda. Nah, sama aja ceritanya kalau kita masukin batas. Jadi kayak d per dx integral dari misalkan, nah a-nya tuh sebenarnya bilangan apapun ya. A-nya tuh bilangan apapun serius. Dan a-nya nggak ngaruh ke sini ya. Kalau kamu nanya a-nya kemana kak? A-nya ya nggak dipakai gitu ya. A-nya itu bilangan aja. Dan bilangannya tidak berpengaruh di sini. Ya jadi mau bilangan apapun, misalkan mau bilangan berapa? 47 misalkan. Terus sampai x. Terus t kuadrat dt gitu ya. Sama idenya. Pakai TDK 2 misalkan. Apa integral t kuadrat? T pangkat 3 per T pangkat 3 per 3. Dari 47 sampai X gitu kan. Terus masukin batas atas dulu. Masukin X dulu berarti kan.
Masukin X dulu, berarti kan X pangkat 3/3. Kurangi masukin 47. 47 pangkat 3/3. Apa bedanya sama ini coba? Ya, 47/3 itu kan konstanta juga. Ya? Nah, itu. Dan gak harus 47. Kalau ini misalkan 46 juga, tetap diturunkan jadi 0. Bakal hilang gitu. Betul. Jadi jawabannya X kuadrat juga. Oke? Ya, jadi itu. Nah, coba nih contohnya. Sebenarnya kalau TDK 1 gampang sih. TDK 2 gampang, TDK 1 yang agak-agak tricky. TDK 1 yang agak-agak tricky. Kita coba soal nomor 7. Ini last one aja. Kita coba soal nomor 7. Nah, nih soal nomor 7. Pasti kita jadi sebenarnya udah kelihatan ya, bedanya TDK 1 TDK 2 apa? Kalau TDK 1 itu pasti ngitung turunan, oke? TDK 1 tuh ngitung turunan atau integral tentu tapi ada variabel gitu aja sih. TDK 1 tuh integral tentu tapi ada variabelnya. Oke? TDK 1 tuh integral tentu tapi ada variabel. Kalau TDK 2 itu integral tentu tapi dia bilangan. TDK 2 biasa. Integral tentu biasa. Kalau ini integral tentu tapi batasnya fungsi. Dan ada turunannya. Dan menggunakan turunan. Itu aja sih cara ngingetnya. Dan T-nya tinggal diganti sama X di sini ya. Oke. Nah, coba. Jadi soal nomor 7 gini. Tentukan turunan fungsi dalam variabel X berikut. Berarti dia nanya turunan fungsi berikut. Gitu kan? Berarti dia nanya apa? Dia nanya D per dx. Dia nanya D per dx dari soal. Apa jawabannya kira-kira ini? Bagus ya. Bagus. Karena udah gitu doang. Udah gitu doang. Karena kan ini kan ini kan FT kan? FT dan tadi kita ingat teoremanya hasilnya adalah fx. Oke? Kalau soal B gimana? Nah, masalah dong. Masalahnya gara-gara tidak memenuhi bentuk ini. Karena di fungsi yang tadi itu integral tadi itu justru x-nya di bawah, bukan di atas. Ya dong? Berarti gimana dong? Gimana caranya? Kira-kira gimana caranya? Iya benar ditukar. Dan kita kan tadi punya sifat pertukaran. Iya nggak sih? Nih, kalau ditukar jadi negatif kan? Ya berarti bisa ditukar ya. Berarti kan kalau kita tulis ulang kan D per dx. Dari kalau kita tukar jadi negatif. Negatif 4. Enggak. Ini batasnya dulu 4 sampai X dulu kan. 4 sampai X. Akar T pangkat 6 tambah 2 dt. Terus kan kalau sifat turunan kan negatif boleh tulis dulu. Terus turunan ini adalah akar X pangkat 6 tambah 2. Ya, bagus. 100. Kalau yang C gimana? Kalau yang C gimana? Kalau yang C gimana? Oh, oke. Oh, kamu mirip sama ini ya? Mirip sama ini ya? X-nya tinggal dimasukin ke T. Berarti kalau ini, dan ini sebenarnya S-nya bisa diganti T ya sebenarnya ya. Karena kan tadi S-nya itu simbol ya. T itu simbol. Berarti jadi kamu mikirnya 3 kali X kuadrat plus 1 gitu kan. Per 2 tambah sin X kuadrat plus 1 gitu ya. Aduh, kurang tepat. Kalau pertama, jangan ngarang ya. Maksudnya kita tuh taunya ini. Jadi kalau bentuknya beda belum tentu sama, oke? Okay? Kalau bentuknya beda belum tentu sama. Nah, kita mungkin bikin bentuk umumnya aja deh. Oke, boleh. Kurang satu terus. Oh, biar jadi X. Jangan gitulah. Gini aja.
Anggaplah kita bikin bentuk umumnya. Kan akan masalah kalau misalkan ini bukan X kan. Misalkan integral A sampai, jadi ini tuh X-nya bisa diganti apapun. Bisa X kuadrat, bisa sin X, bisa tan X, bisa X kuadrat plus 1, dan apapun itu ya. Aku misalnya aja GX. Oke? Dari FT dt. Nah, tebakanmu sebenarnya agak benar sih. GX-nya masuk ke T aja kan. GX-nya masuk ke T kan. GX-nya masuk ke T. Jadi FGX kan gitu kan tadi pemikiranmu kan ya. Cuman ini masih kurang tepat. Ini masih kurang tepat. Kenapa? Gini deh, saya kasih contoh yang serupa. Saya kasih contoh yang serupa. Eh, kalau kamu disuruh ngitung turunan dari, misalkan ya, ngitung turunan dari sin X pangkat 4. Gimana ngitungnya yang ini? Nah, dikali 4x pangkat 3 kan? Berarti dan jawabannya bukan ini doang kan? Tapi dikali 4x pangkat 3 gitu kan? Ya. Nah, kalau misalkan d per dx dari sin gx, berarti kan cos gx gitu ya. Cos gx kali apa? G aksen x kan? Iya. Kenapa kamu bisa bilang kayak ini? Kan aturan rantai sebenarnya. Karena kamu taunya turunan dari sin x, yaitu cos x kan? Nah, sama aja kayak ini. Kita taunya ini. Ya kan? Ini kan x-nya tinggal diganti gx. X-nya diganti sama gx kan? Nah, ini kalau x diganti gx, ya ini kan kali g aksen kan? Iya, jadi sebenarnya kurang satu lagi, yaitu dikali g aksen. Gitu aja. Jadi aturan rantai ini tuh, ya. Ini adalah aturan rantai, oke? Ya, ketebak sih yang tadi. Ya, intinya tinggal kita ganti kan. Kita ganti, kita masukkan gx-nya kan. Kita masukkan gx-nya. Kita masukkan gx-nya. Salah kebanyakan. Kita masukin gx-nya, kemudian sebentar coba pelan-pelan. Berarti kan kalau suruh ngitung ini, d per dx dari ini, berarti kan masukin x kuadrat plus 1 kan. 3 kali x kuadrat plus 1, dalam bentuk mentahnya aja nggak apa-apa ya. Dalam bentuk raw-nya. 3 kali x kuadrat plus 1 per 2 tambah sin x kuadrat plus 1 gitu. Tapi jangan lupa dikalikan turunan x kuadrat plus 1, yaitu 2x ya. Udah, itu jawabannya. Ya. Jadi ini jangan lupa, nih. Nah, itu. Oke? Jadi seperti itu. Itu soal C. Kalau soal D gimana? Soal D. Soal D. Kalau ini sih, kalau yang ini nggak masalah ya. Yang jadi masalah coba batasnya. Batasnya masalah nggak? Iya. Yang kita tahu kan salah satunya fungsi ya. Bukan dua-duanya fungsi kan? Berarti gimana solusinya? Cara ngatasinnya gimana? Jangan. Gini, kan kita taunya batasnya harus ada bilangan ya. Nah, gimana caranya kita biar memunculkan batas baru di integral ini? Gimana caranya kita memunculkan batas baru di integral ini? Coba lihat sifat tadi. Kira-kira sifat mana yang muncul batas baru? Sifat ini kan muncul batas baru C kan ya? Iya kan? C ini kan batas baru yang nggak diundang kan? Jadi kita anggap aja A-nya fungsi, B-nya fungsi gitu kan? A-nya fungsi, B-nya fungsi. Tapi kita pilih C-nya bilangan. Boleh dong? Nah gitu. Jadi A sampai B adalah A sampai C, C sampai B. Berarti yang ini gimana kalau kita tulis ulang?
Kalau kita tulis ulang menghitung turunan ini gimana? Menghitung turunan ini. Boleh nggak saya tulis ulang jadi kayak gini? Jadi kayak turunan dari ini tuh sama dengan turunan dari integral kan x sampai 2x plus 1. Berarti x sampai bilangan gitu kan? Bilangannya bebas sih. Bilangan apapun, mau 1 miliar, mau pi, mau 37. Nol aja ya. Nol. Jangan-jangan. Atau A aja, A. Boleh A. A bilangan. Ya. Integral x sampai A cos theta kuadrat d theta tambah. Ya paling ini ya, tapi kan udah ada pengalaman tadi. Kan udah ada pengalaman soal B tadi. Ini kan soal B tadi pengalamannya kayak gitu kan. Intinya mah harus ada bilangan. Iya betul. Terus yang kedua A sampai 2x plus 1. Cos theta kuadrat d theta. Cos theta kuadrat d theta. Nah, tetanya anggap aja T ya. Karena dummy. Oke. Berarti kan dibalik dulu nih. Yang ini balik dulu kan jadi negatif gitu kan. Terus masukin X. Cos X kuadrat kali 1 biarin aja ya. Ini sebenarnya kali 1 sebenarnya. Kan turunan X 1 ya sebenarnya. Cuman ya skip aja lah. Satunya ya baikkan. Terus yang kedua gimana? Tetanya diganti 2x plus 1 kan? Cos gunakan kurung 2x plus 1 kuadrat. Ini gunakan kurung ya. 2x plus 1-nya. Tapi jangan lupa kali apa? 2. Udah, itu aja. Bisa dipahami? Ya, jadi kurang lebih gitu ya terkait TDK sama integral. Ya terkait sampai TDK ya. Jadi ya sudah oke ya, dan tadi juga sudah disinggung sedikit sama integral numerik. Nah, itu nanti mungkin bisa atau di pertemuan berikutnya atau kamu bisa belajar secara mandiri dulu ya. Oke, gitu aja. Kita cukupin aja buat sesi hari ini. Oke, thank you Rafa buat perhatiannya, buat antusiasnya. Thank you banget. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti saya share catatan tadi ya ke grup. Kalau recording agak lama dikit ya. Ya, gitulah. Oke, Rafa, sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Have a nice day. Oh, siap, siap, siap. Oke, selamat malam, Rafa. Yo.